Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Permatasari, NIM 11920724613 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya akan membahas tentang teori-teori hak asasi manusia. Nah, teori-teori hak asasi manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama, teori hukum kodrati. Yang kedua, teori positivisme atau utilitarian. Yang ketiga, teori keadilan. Nah, kita bahas dulu teori yang pertama, yaitu teori hukum kodrati. Apa sih teori hukum kodrati itu? Teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Nah, teori hukum kodrati ini, menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan dan hal ini terpisah oleh negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris. Bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang? Tentu teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan. Apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, bahkan orientasi seksual mereka. Nah, yang kedua kita bahas tentang teori positivisme atau utilitarian. Apa sih teori ini? Nah, mari kita bahas. Teori ini ada dua pendapat para ahli. Yang pertama kita bahas menurut Emut Burke. Burke menuduh bahwa penyusun Declaration of the Right of Man and of Deification merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah. Nah, yang kedua menurut Bentham. Bagi Bentham ini, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah, karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan utilitas, mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Dalam pandangan teori positivisme, hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Maka moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan dihilangkan hak-haknya. Nah, yang ketiga kita bahas tentang teori keadilan. Ini adalah teori yang terakhir. Teori ini memiliki dua pakar ahli juga. Yang pertama menurut Ronald Dworkin. Teori Dworkin sangat mendasar pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban negara. Tentunya nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia, kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Nah, yang kedua menurut John Rawls. Prinsip pertamanya, tiap orang akan diberikan hak yang sama luasnya. Nah, prinsip yang kedua adalah kesetaraan yang didasarkan pada kompetisi yang adil dan hanya dijustifikasi bila ia menguntungkan bagi pihak yang paling dirugikan. Pilihan atas kedua prinsip ini menurut Rawls akan mengemukakan
karena para pihak yang mengadakan kontrak berada dalam keadaan tanpa pengetahuan atau tidak tahu berbagai fakta yang akan menempatkan posisi kita di suatu masyarakat. Bisa kita ambil kesimpulan dari tiga teori tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu dari persamaan ketiga teori ini. Dalam hal pengakuannya, perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia itu persamaan dari ketiga teori, sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut, kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Nah, hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga negara, tapi pada sebagian manusia yang berjois. Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Selain sebagai tonggak sejarah pergulatan bangsa-bangsa dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, konsepsi hak asasi manusia yang dituliskan dalam deklarasi tersebut mencerminkan pemikiran modern mengenai hakikat keadilan dunia pada akhirnya tidak dapat berpaling dari gagasan hak asasi manusia. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.